Ini ambil, drag, klik gitu kan, drop ke sini gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman akan melihat ada ini ya. Ini kan ada tanda panah masuk ke notes ini. Nah, artinya ini input datanya nih. Input datanya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah menghubungkan itu di sini aja ya. Nih. Menghubungkan file reader Excel reader tadi ke sini, teman-teman. Nah, ini kita sambungkan, ambil dari file table ini. Nah, jadi di sini data mentahnya ada sebanyak 6120 ya, teman-teman ya, dengan jumlah kolom 20 nih. Di sini kita sambungkan. Nah, kemudian kita ingin menghapuskan data customer yang ganda gitu ya. Nah, berarti ketika dikonfigurasi, nah ini teman-teman bisa klik 2 kali ya, ini jangan langsung di running karena kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu nih. Nah, ini kita klik 2 kali, ya kan? Nah, di sini kita melakukan pemilihan kolom-kolom yang akan kita perhitungkan dalam penghapusan baris, gitu ya. Nah, di sini kita lihat data duplikatnya itu berdasarkan customer ID-nya, teman-teman. Nah, berarti seluruhnya. Jadi yang di-include ini hanyalah data customer ID aja. Yang lainnya silahkan dipindahkan ke exclude. Nah, cara simpelnya, cara cepatnya, nah ini kita pindahkan dulu ke sebelah kiri dengan klik button yang paling bawah ini ya. Terus kita pilih yang customer ID nih, kita pilih, terus kita pindahkan ke sebelah kanan, ke include. Nah, seperti itu. Jadi pastikan yang di-include ini hanyalah yang customer ID karena kita akan menghapus data duplikat berdasarkan ID customer-nya saja. Nah, kemudian di sini di bagian duplicate handling ada pilihan seperti ini ya, ada meremove data duplikat ataupun tetap menyimpan data duplikat tersebut. Nah, di sini kita akan menghapus data duplikatnya ya, teman-teman ya. Kita akan menghapus data duplikatnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan nih. Baris yang mana yang akan dipilih untuk kasus data duplikat. Nah, di sini kita pilih data yang terakhir ya, teman-teman ya. Anggapannya si customer itu dia ada salah input di yang pertama, di record yang pertama, kemudian dia update lagi dengan mengisi form lagi misalnya gitu ya. Berarti data yang kita ambil adalah data yang terakhir, bukan data pertama. Nah, selanjutnya itu saja yang perlu kita setting. Untuk yang di performance ini tidak perlu kita ubah lagi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik apply and execute ini. Ya. Jadi nanti dia akan langsung dijalankan. Artinya sudah dijalankan, di sini akan muncul warna hijau ya, teman-teman ya. Warna hijau. Nah, jadi di sini data duplikatnya sudah hilang ya, teman-teman ya. Jadi yang awalnya datanya berjumlah 6120, nah ini kita sudah hilangkan duplikatnya. Jadi data terbaru jumlahnya 6000 nih. Ya, jumlahnya 6000. Nah, kalau yang sebelumnya jumlahnya 6120. Seperti itu. Nah, ini kita sudah menduplikat udah menghapus data yang duplikat gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan atau mengecek missing value-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih ada yang missing ya. Masih ada yang tanda tanya nih. Nah, kita pilih, kita klik lagi notes missing value di sini.
search missing. Nah, nanti muncul di sini missing ya. Nah, pastikan karena di sini ada banyak apa? Notes missing value. Nah, yang kita pilih adalah yang ini, teman-teman. Missing value biasa ini ya, bukan yang apply ataupun column filter. Kita pilih yang ini. Kita letakkan di kanan notes duplicate itu tadi, duplicate row filter. Nah, kenapa di kanan? Nah, karena kita akan melanjutkan memproses data yang sudah di cleansing duplikatnya tadi, teman-teman. Ya, jadi kita sambungkan dari notes duplicate row filter, kita sambungkan ke missing value di sini. Nah, gitu ya. Nah, walaupun di sini tandanya kuning, tapi kita jangan langsung run. Kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, kita double klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau datanya sifatnya number atau integer, kita mau melakukan apa nih di sini? Gitu kan? Kita penanganannya mau apa? Apakah mau menggunakan fixed value, linear pun most frequent value gitu ya, atau moving average ataupun next value ataupun previous value. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, di sini untuk yang number lebih cocok kita gunakan rata-rata, teman-teman ya. Kenapa bukan do nothing? Kalau kita lakukan do nothing, berarti kita tidak melakukan apapun terhadap data missing tadi. Seperti itu. Kalau maksimum, berarti dia memilih data atau nilai maksimumnya. Kalau min melihat nilai rata-rata, median nilai yang paling sering muncul gitu ya. Nilai tengahnya. Kalau minimum nilai yang paling sedikit atau nilai yang paling rendah. Kalau most frequent value nih modusnya ya, nilai yang paling sering muncul. Kalau moving average berarti nilai moving average-nya. Kalau next value dia akan mengganti dengan nilai setelahnya gitu ya. Misalnya dia di baris ke-5, berarti dia mengambil nilai di baris ke-6. Seperti itu. Kalau previous value dia mengambil nilai dari baris sebelumnya. Kalau misalnya dia di baris ke-4, berarti data yang diambil adalah data di baris ke-3. Nah, kalau remove row berarti kita menghapus. Kalau rounded mean berarti kita membulatkan nilai rata-ratanya. Seperti itu. Nah, yang kita gunakan adalah yang mean ya, atau rata-rata di sini. Kemudian kalau untuk date and time, nah di sini kita untuk date and time ada pilihan apakah kita mau menggunakan next value, previous value ataupun remove row. Nah, di sini kita pilih yang remove row aja, teman-teman ya. Bising. Siapa itu bocor tuh? Nabila bocor, Nabila. Oke, itu saya remove karena berarti nggak memperhatikan praktikum ya teman-teman ya. Cuma dihidupkan aja tuh, karena saya panggil-panggil nggak respon. Nah, karena mengganggu konsentrasi. Ibu, maaf Bu. Ibu maaf Bu, ini saya Nabila Bu. Soalnya dari tadi saya ngikutin praktikum ini Bu, cuma karena jaringannya nge-lag, jadinya dia error sendiri Bu. Tadinya dia nggak nge-lag Bu, jaringannya nggak ada. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Oke, selanjutnya
kita yang string ya, untuk tipe data yang teks atau string. Nah, di sini ada pilihan apakah tidak melakukan apapun atau do nothing, apakah mau menggunakan fixed value, most frequent value atau modusnya ya yang paling sering muncul, menggunakan next value, previous value ataupun remove row di sini. Nah, di sini kita gunakan yang most frequent value atau nilai yang paling sering muncul gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang number yang tipenya float. Nah, ini sama pilihannya dengan yang number integer. Ada fixed value sampai ada rounded mean gitu ya. Nah, di sini untuk yang tipe datanya number kita gunakan rata-rata juga. Ya, kita gunakan yang min. Kemudian untuk yang di tab lainnya kita tidak lakukan apapun di sini teman-teman. Kita setting yang di bagian defaultnya aja. Nah, setelah itu kita klik OK atau apply boleh. Nah, kita klik execute di sini ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dengan cara mengklik nodes sebelumnya nih, duplicate row filter. Nah, ini kan masih ada yang tanda tanya ya teman-teman ya. Misalnya di baris kedua, dia city-nya masih kosong gitu ya. Ataupun data pertama device tab-nya nggak ada nih. Nah, setelah kita lakukan penanganan missing value, nah datanya sudah terisi tadi ya. Jadi yang kolom kedua, dia city-nya di mana ini? City-nya menjadi di Balikpapan nih, digantikan dengan nilai yang paling sering muncul tadi ya. Kemudian di device type-nya juga tadi digantikan dengan nilai yang paling sering muncul. Seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kita hapus juga, tapi supaya datanya tidak terlalu banyak berkurang, kita gantikan dengan seperti tadi. Untuk yang teks, kita ganti dengan most frequent value. Kemudian untuk yang sifatnya number, kita ganti dengan nilai rata-rata. Nah, kalau misalnya di tanggalnya kosong, baru kita hapus datanya, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena di sini jumlah datanya tetap 6.000, berarti tidak ada data missing di kolom send update ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan apa nih? Saya lihat dulu catatan yang tadi. Selanjutnya kita akan melakukan deteksi outlier, teman-teman. Nah, tadi untuk deteksi outlier kan ada dua ya caranya ya. Ada dengan melihat nilai z-score-nya dan juga ada yang melakukan perhitungan IQR-nya atau menghitung dari nilai kuartilnya. Nah, yang pertama kita coba melakukan melakukan perhitungan z-score ya. Caranya dengan menambahkan nodes ini, numeric outlier, teman-teman. Nah, berarti teman-teman bisa cari di sini numeric outlier. Nah, ini numeric outlier ini dipindahkan ke sini. Nah, disambungkannya kemana? Sama, kita sambungkan ke node terakhir. Ya, karena ini kan yang sudah clean ya, sudah lebih clean dibandingkan dengan yang sebelumnya nih. Missing value-nya sudah kita tangani, jadi kita hubungkan dengan nodes missing value untuk numeric outlier-nya. Nah, terus kita double klik untuk settingnya ya teman-teman ya. Double klik. Nah, di sini yang kita lakukan adalah apa tadi di sini? Kita mau kita mau
mendeteksi outlier berdasarkan nilai angkanya ya teman-teman ya. Untuk yang sifatnya teks di sini akan otomatis tidak terbaca. Yang terbaca adalah kolom-kolom numeric gitu ya. Nah, tapi di sini untuk yang customer ID, kolom customer ID dan kolom churn itu tidak kita include-kan. Jadi teman-teman silahkan pindahkan dua kolom ini. Kalau tadi kan ada di sebelah kanan ya. Nah, kita pindahkan ke exclude. Nah, caranya, nah teman-teman klik customer ID ini, kemudian klik tombol ke kiri ini teman-teman. Seperti itu. Begitu juga dengan yang churn ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan nah ini untuk yang general setting tidak usah kita ubah ya teman-teman ya. Kita biarkan default seperti ini. Jadi untuk interquartile range-nya tetap di 1,5. Untuk yang quartile calculation, nah di sini kita gunakan yang R6. Kemudian untuk outlier treatment, nah di sini ada pilihan gimana kita menangani data outlier gitu ya. Apakah data outliernya mau dihapus atau kita mau menggantikan nilai outlier ataupun meremove yang non outlier seperti itu. Jadi di sini ada pilihannya nih. Nah, yang kita lakukan terhadap data outlier, kita akan remove gitu ya. Kita akan remove data outliernya nih di sini. Kemudian ini kita pilih. Nah, jadi di sini di apply to bisa kita memilih treatmentnya untuk seluruh outlier ataupun outlier yang ada di bawah batas terendah ataupun yang di atas batas teratas gitu ya. Kita bisa pilih nih untuk penanganannya mau di mana. Nah, di sini kita pilih yang all outlier dulu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya di sini data outlier itu nggak mesti buruk ya teman-teman ya. Bisa jadi kita harus tahu dulu nih tipe datanya atau kolomnya itu seperti apa. Nah, bisa jadi di situ ada yang monthly income-nya itu yang berbeda sendiri gitu kan. Misalnya dari data yang kita miliki, range pendapatannya itu ada di 5 hingga 10 juta gitu. Tapi ternyata ada customer yang income-nya itu misalnya 20 juta gitu kan. Walaupun itu outlier atau tidak seperti data yang lain, itu belum tentu data yang buruk teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu kriteria data tersebut seperti apa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita klik OK ya. Teman-teman bisa klik OK. Kemudian nanti bisa di run di sini ya. Kita di run untuk numeric outliernya. Ini saya buat juga di sini. Jadi customer ID dan juga churn-nya dipindahkan ke exclude. Kemudian jangan lupa update domainnya juga diklik. Kita pilih apply to-nya, pilih yang all outlier. Treatment option-nya kita ganti dengan remove outlier ya. Nah, kemudian kita klik OK di sini ya. Terus klik execute. Nah, di sini bisa kita lihat
dari yang tadi data hasil penanganan missing value kan ada 6.000 ya teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan atau pengecekan outlier dengan Z-score di sini, dia datanya menjadi 5.198 nih. Jadi berkurang ya. Berarti ada data outlier sekitar berapa itu? 900. 800 sekian ya berarti. Seperti itu. Itu untuk yang Z-score. Nah, selanjutnya ini step yang lebih panjang lagi nih teman-teman untuk penanganan atau pengecekan outlier dengan IQR tadi atau dengan perhitungan kuartil. Nah, tadi itu ya. Nah, jadi di sini untuk perhitungan atau pengecekan outlier dengan IQR, kita akan menggunakan rumus ini teman-teman. IQR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1, gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung batas bawahnya nih, range bawah dari data tersebut gitu ya. Kita hitung dengan Q1 dikurang 1,5 dikali nilai IQR-nya. Nah, untuk batas atas kita pilih kita hitung dengan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Seperti itu. Mana ini tadi? Nah, kita balik lagi ke KNIME-nya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan perhitungan Q1 ya teman-teman ya. Kita hitung dulu nilai Q1-nya. Nah, caranya teman-teman silahkan tarik atau cari nodes yang namanya group by. Ini group by. Kemudian teman-teman sambungkan dengan missing value tadi ya. Ini dari missing value kemudian disambungkan ke group by sini. Kemudian nanti klik 2 kali group by-nya. Kemudian kita di setting untuk bagian grup tidak usah kita tambahkan kolomnya ya di sini. Nah, yang kita lakukan perhitungan itu ada di setting, kemudian manual aggregation. Nah, jadi kita mau menghitung nilai kuartilnya di sini ya. Seperti itu. Nah, yang kita include-kan, yang kita tambahkan di sini itu adalah kolom-kolom yang sifatnya numerik, teman-teman. Ini saya buatkan di sini ya. Ini kita pilih group by. Kita sambungkan dengan missing value. Kemudian double klik. Setting. Kemudian kita pilih yang ini, manual aggregation. Nah, kan tadi kosong seperti ini ya. Nah, kita tambahkan yang tipe datanya adalah D ini ya teman-teman ya. Yang sifatnya numeric nih, bukan yang string. Tapi untuk customer ID ini tidak kita hitungkan kuartilnya.
karena dia sifatnya sebagai identitas ya. Ibaratnya seperti NIM gitu kan, kita tidak perlu mencari nilai dari kuartil 1 dan juga kuartil 3-nya. Nah, ini kita tambahkan untuk age, monthly income, spending score, credit utilization, debt to income ratio, purchase less last 6 month ya, ini kita juga tambahkan. Ini juga kita tambahkan. Ini juga, ini, itu kan. Kita klik button add ini teman-teman. Seperti itu. Untuk yang churn ini nggak usah karena sifatnya untuk memprediksi atau menggolongkan customer-nya nanti. Jadi kita tidak perhitungkan kuartilnya. Kemudian di sini satu-satu kita ubah nih. Kan kita akan menghitung nilai IQR-nya ya. Nah, di sini aggregation-nya kita ganti menjadi kuantil ya. Kuantil. Nah, ini kita ganti semua ya jadi kuantil. Nah, nih. Kuantil ini juga. Nah, kuantil ini. Nah, ini masih produk dia. Kuantil. Nah, sudah. Nah, selanjutnya parameternya ini kita ganti teman-teman ya. Nah, karena kita akan menghitung nilai Q1-nya, parameternya kita ganti menjadi 0,25 teman-teman. Sini ya, 0,25. Untuk basic kita pilih ya, kalau yang advance nggak usah kita setting. Kuantilnya silahkan diganti semuanya menjadi 0,25 karena kita akan menghitung Q1-nya nih. Nah, setelah itu, setelah semua parameternya diganti menjadi 0,25, kita klik button OK atau apply ya. Nah, selanjutnya kita execute. Nah, supaya Ibu, oke. Ibu maaf Ibu, boleh pelan-pelan nggak ya Bu? Kurang pelan di mananya tadi tuh, Dek? Masih ngubah kuantilnya Bu. Oke ya. Ya, ubah dulu lah ya. Saya tunggu ini. Nah, ini ubah jadi kuantil. Parameternya ganti jadi 0,25 semuanya.
Sudah, Bu. Oke, nah selanjutnya kita tadi ya. Diokekan. Nah, ini supaya teman-teman ingat ini tadi ngitung apa. Nah, di sini bisa tambahkan komen nih. Komen, tuliskan Q1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Oh ya, kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa ya. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dia akan membaca atau memberikan kalkulasi dari perhitungan Q1 tadi nih. 0,25 quantile age gitu ya, sampai dengan 0,25 kuantil siapa ini? Nah, satisfaction apa ini tadi? Satisfaction score. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Q2-nya, Q3-nya ya. Teman-teman paham nggak yang dimaksud dengan Q1 sama Q3? Paham nggak? Saya berikan ini ya ilustrasi ya. Nah, misalnya ini ada range data gitu kan. Nah, ini ada range data. Nah, kalau nilai tengah, nih kan, ini namanya Q2. Ini bagus banget nih tulisannya nih, Q2. Ini kan, ini kan start, finish gitu kan. Atau apa, start, end gitu kan. Nah, di tengah-tengah titik awal dan Q2 ini, nah ini namanya Q1. Namanya Q1. Nah, terus Q3 di mana? Q3 itu letaknya di sini, di antara Q2 dengan nilai apa nih maksimumnya gitu ya. Namanya Q3. Nah, ini tulisannya bagus sekali nih. Ini Q3 gitu ya. Nah, ini Q3 nih. Gitu. Nah, tadi kenapa Q1 itu kok kita berikan 0,25 gitu kan? Nah, karena dia letaknya di 1/4 dari data yang kita miliki di sini. Ini kan di sini dia. Berarti ini kan 0,25. Kan ya. Kalau Q2 kan letaknya di tengah-tengah kan ya, berarti dia posisinya 0,5. Ini 0, ini 1 gitu kan. Nah, Q3 itu dia kan letaknya di 3/4-nya ya. Nah, berarti di sini nilai Q3 itu nanti 0,75. Seperti itu. Ya, ini ilustrasi untuk kuartil 1 dan juga kuartil 3. Nah, kalau Q2 ini bisa disebut juga sebagai median atau nilai tengahnya. Seperti itu. Ini udah pernah teman-teman pelajari waktu SMA kan ya untuk kuartil ya? Kuartil, min, median, modus sudah tahu kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung nilai Q3. Nah, caranya sama seperti tadi. Teman-teman pilih notes yang namanya group by. Klik drop, gitu kan? Kita taruh di bawah sini. Nah, kenapa nggak di ujungnya si group by ini, gitu kan? Nah, karena kita mau menghitung berdasarkan data terakhir yang kita olah dari data missing value tadi. Nah, jadi kita sambungkan di sini. Dari output missing value, kita jadikan input di group by. Terus kita klik 2 kali untuk konfigurasi. Nah, caranya tadi setting, kalau di grup ini kita tidak lakukan apa-apa. Terus di manual aggregation nih yang kita lakukan
perhitungannya. Nah, yang kita hitung adalah kolom-kolom yang sifatnya number ya. Ada age, monthly income, spending score, kredit ini, debt, purchase, tenor, click, session, average session, jumlah komplain, score satisfaction. Nah, ini kita pindahkan dengan button add. Nah, terus sama seperti tadi, kita kan mau menghitung nilai kuantilnya ya. Nah, jadi di aggregation ini kita ganti menjadi kuantil. Semuanya jadi kuantil di sini. Ini juga jadi kuantil. Nih. Nah, selanjutnya di parameternya kita ganti teman-teman menjadi 0,75. Karena ini kan kita mau menghitung Q3-nya ya. Jadi parameternya kita ganti jadi 0,75. Sudah teman-teman? Nah, setelah itu kita klik OK. Oke, terus di execute. Ya. Nah, jangan lupa di add comment ini diberikan penjelasan Q3 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau melakukan penggabungan nih. Jadi kita mau gabungkan nih dari Q1 dan juga Q3 ini gitu ya. Kita gabungkan hasilnya sehingga menjadi satu baris. Kita gunakan node yang namanya joiner di sini ya. Nah, kita gunakan joiner. Nah, di sini sesuai namanya ya teman-teman ya. Karena dia mau menggabungkan berarti ada dua inputan nih. Ada left table atau ini right table ya. Nah, ini kita sambungkan nih. Yang Q1 kita taruh atas. Q3 kita taruh yang di bawah. Nah, selanjutnya di sini
ada kriteria pencocokannya, teman-teman ya. Nah, di sini akan kita gabungkan berdasarkan row ID-nya, gitu ya. Karena kan dia cuma punya satu aja nih datanya kan ya. Kita akan gabungkan berdasarkan row ID-nya aja, teman-teman. Supaya sekalian tergabungkan antara ini dan ini gitu ya. Kemudian top inputnya kita pilih row ID, yang bottom juga row ID. Kita akan menggabungkan berdasarkan row ID-nya gitu ya. Kemudian di sini kita pilih yang matching row. Nah, jadi akan outputnya itu adalah nilai yang beririsan dengan left tabel dengan yang right tabel gitu ya. Ini yang muncul nih, yang kuning ini yang akan menjadi outputnya. Kalau misalnya kita pilih yang left unmatched, nanti yang muncul adalah ini. Outputnya adalah nilai yang tidak sama nih, yang tidak beririsan dengan tabel kanan. Kalau misalnya yang right unmatched, berarti yang menjadi output adalah data-data yang tidak sesuai nih. Gitu kan. Nah, tapi di sini kita ingin menggabungkan kita ingin outputnya adalah yang row-nya sama. Seperti itu. Nah, ini kita include-kan semua. Kolom-kolomnya kita include-kan semua di sini. Yang begitu juga dengan yang bottom. Ya, kita include-kan semua. Kemudian di sini kita lakukan execute. Iya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi dia akan muncul sekalian nih. Jadi satu gitu ya. Q1 untuk age, kemudian di sini ada Q3 untuk yang age gitu ya. Ini benar nggak? Nah, Q3 age gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian setelah dijoinkan ini, kita akan melakukan yang namanya, nah ini yang panjang nih, column expression aja. Nah, jadi kita akan menghitung yang namanya nilai. Permisi Bu, maaf. Apa? Bisa minta ulang di bagian yang joiner yang includes milih itu nggak Bu? Soalnya saya ketinggalan. Oke, ini yang mananya? Yang di joinernya Bu? Iya. Ini di joinernya ini, yang bagian mana? Ke bawah lagi. Di-include-kan semua ini ya? Iya. Kolomnya di-include-kan semua, baik yang top ataupun yang bottom, semuanya di-inputkan. Tidak ada yang di-exclude-kan di sini ya. Iya. Nah, yang lainnya tidak usah dilakukan perubahan. Seperti itu. Terus klik apply dan execute. Nah, selanjutnya ini yang panjang nih ya. Ini lumayan panjang nih perhitungannya. Kita akan melakukan perhitungan nilai IQR dan juga nilai bottom dan upper tadi, teman-teman. Seperti yang ada di slide ini ya. Nah, tadi slide-nya. Ya kan? Kita akan tadi kan kita baru mendapatkan nilai Q3 dan juga Q1 ya. Nah, kita akan menghitung nilai IQR
dan batas bawah dan batas atas. Nah, di sini saya berikan apa nih? Berikan ilustrasi dulu ya terhadap ini ya. Nah, batas bawah. Izin bertanya, Heeh. saya tadi nggak bisa apply dan execute, Bu. Nggak bisanya kenapa dia? Tadi sudah saya ikutin yang di bagian joiner itu, kan nggak ada yang dirubah-rubah kan, Bu? Heeh. Cuman saya nggak bisa apply and execute, Apa dia? Hijau masih nggak? masih abu-abu. Coba ikutin lagi nih ya. Joiner. Klik joiner. Nah, pindahkan. Terus Berapa? 49 ya? ini, ini, nih. Ini kan nggak ada yang berubah nih ya. Jadi ada yang berubah di sini. Terus klik execute. Kendalanya di mana tadi, Dek? Siapa namanya ini? Ini Bu, execute-nya masih warna abu-abu Bu, punya saya. Saya izin share screen ya Bu. Boleh, silakan. Bentar, saya tutup dulu ya. Oke, silahkan. Ini Bu, masih kayak gini dia. Sudah hijau itu, Ajijah. Itu Oh, coba kamu scroll lagi ke samping tuh ya. sudah. Oh, sudah. Tapi kapan aku execute? Makasih ya Bu. Oke, Maaf Bu. coba. Ya, coba cuci muka dulu, Ajijah. Saya ngantuk juga ini. Yang kamu kliknya waktu sambil tidur kayak tadi tuh ya. Kalau saya udah ngantuk juga nih. Oke, udah ya. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya perhitungan. Apa tadi itu? Ini ya, perhitungan IQR dan juga batas bawah dan batas atas. Nah, yang dimaksud dengan batas bawah tadi itu, nah kita akan menghitung nih ya, dari Q1 ini, nah kita akan membuat batas bawahnya sampai seberapa di sini ya. Nah, jadi dia batas bawahnya sampai sini, berarti Q1 dikurang 1,5 dikali IQR gitu ya, berarti dia sampai mungkin bisa sampai minus nih untuk batas bawahnya. Begitu juga dengan batas atas. Nah, kita akan menghitung Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, berarti bisa jadi di sini untuk nilai batas atasnya melebihi dari patokan ini, teman-teman. Bisa jadi di sini nanti. Nah, itulah. Nah, jadi range ini itulah yang menjadi apa tuh? Patokan ya. Patokan range yang masih terkategori bukan outlier. Nah, kalau nilainya sudah di apa? Di luar range ini, baik itu dia di sini gitu ya. Misalnya dia di sini atau dia di sini. Nah, itu nanti yang bernama outlier, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang data yang berada di range inilah yang termasuk bukan outlier. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ya. Caranya cari notes yang namanya kolom expression ya. Cari kolom expression. Nah, ini pindahkan. Nah, ini kita gabungkan dengan joiner ini, teman-teman.
Nah, gitu kan. Klik 2 kali. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang. Caranya, klik di sini, kita hitung dulu dari IQR H ya. Tadi kan rumusnya Q3 dikurang Q1. Nah, berarti kita cari yang 0,75 yang H ya. 0,75 dikurang, kita pilih lagi kolomnya yang kuantil H. Nah, di sini, nah ini kan ekspresi. Bu, Iya, gimana? itu di punya saya dia nggak ada notes yang kolom expression, Bu. Yang mana? Di notes kan saya cari kolom expression, di situ nggak ada, Bu, di sini. Oh, nggak ada. Coba kita lihat ya. Oh, seperti, nah coba teman-teman cari extension ini, Knime column expression. Caranya di menu pilih yang extension, install extension ya. Ini cari mana dia tuh. Nah, kemudian search di sini ya. Column apa tadi tulisannya? Nah, ini centang. Nah, terus install sudah itu ya sampai belakang, next ini diikutin. Ini tik tuh kan. Nah, ini install. Kita tunggu sampai dia terinstall. Nah, kalau ini kan saya ada error ya. Dia error karena extensionnya sudah terinstall gitu ya. Kalau teman-teman berarti bisa langsung finish nanti di situ. Nah, biasanya setiap install extension disuruh restart aplikasinya. Nah, teman-teman jangan lupa simpan dulu projectnya. Ya, setelah itu baru di restart kembali untuk aplikasinya. Seperti itu. Jadi siapa tadi itu ya? Atau teman-teman yang lain sudah? Coba diinstal dulu. Masih loading, Bu. Oke, silakan diinstal dulu ya. Nanti info ya kalau sudah selesai ya.
Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya teman-teman drag and drop notes column expression tadi gitu ya, disambungkan dengan joiner. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi di notes ini. Klik 2 kali. Nah, tadi kan untuk mendeteksi outlier dengan IQR atau kuantil tadi ya, kita ada rumus IQR sama dengan Q3 kurang Q1 gitu kan ya. Kemudian untuk yang batas bawah itu rumusnya 1,5 dikurang apa tadi? Q1 dikurang 1,5 dikali IQR gitu kan. Kemudian untuk yang batas atas Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Nah, kita akan melakukan sekarang nih perhitungannya di sini. Nah, caranya teman-teman klik button plus ini ya, add expression. Nah, kemudian kita tambahkan kolom di sini. Kolom, nah tadi kan, kita mau menghitung nilai IQR H-nya dulu nih. Jadi setiap kolom atau setiap fitur tadi itu, nah kita hitung yang namanya IQR-nya. Nah, ini kan ada yang pertama, fitur yang pertama ya, fitur H. Nah, Q3H, ya kan, dikurang, kita pilih lagi kolomnya, pilih yang kuantil 0,5 kuantil H. Nah, kemudian di sini tipenya jangan lupa diganti menjadi number float ya. Nah, kenapa bukan string? Karena string kan untuk yang tipe data teks, ya kan? Number float, supaya dia bisa menyimpan data yang desimal. Integer kan bilangan bulat ya. Nah, terus kita ganti output kolomnya menjadi IQR H. Seperti ini ya. Terus selanjutnya kita mau menghitung batas bawah dari H tadi. Nah, caranya, nah ini karena dia nggak bisa manggil ini ya, ini teman-teman blok dulu. Ini ya, blok, terus copy, Ctrl C. Terus kita pilih nih, add expression lagi. Kita mau menghitung batas bawah ya. Tadi batas bawah kan rumusnya Q1, berarti kan 0,25 kuantil H. Nah, dikurang 1,5 dikali, nah ini ya, dikali yang tadi di rumus IQR-nya. Nah, terus tipe datanya jangan lupa diganti menjadi float, number float. Output kolom teman-teman ganti menjadi H apa ini, bottom, lower, H lower gitu lah ya, H lower. Ini bentar saya lihat dulu supaya namanya ini nanti ya. Oke. IQR. Nah, jangan lupa ini case sensitif ya teman-teman ya untuk penamaannya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu sangat dinilai berbeda ya untuk penamaan ini. Kemudian kita tambahkan lagi nih, kita akan melakukan hal ini berulang kali sampai fitur yang terakhir. Dengan satisfaction score.
Nah, caranya sama semuanya ya teman-teman ya. Cara perhitungannya kita lakukan apa tadi? Ini karena age upper, berarti kita pilih kolomnya itu 0,75 atau Q3 age ditambah 1,5 dikali nilai IQR-nya. Nah, kita bisa evaluate di sini. Nah, jadi batas atasnya untuk age ini ada di 108 nih. Ya, 108. Kita ganti dengan nama age upper. Berarti di sini kalau usianya di atas 108 dia sudah termasuk outlier nih teman-teman. Nah, kalau untuk usia di bawahnya ini minus, ini harusnya nggak boleh minus nih ya. Nah, ini di sini ditetapkan age lowernya itu minus 80 berapa ini? 84. Bentar, coba kita tes untuk nilai nih, Q1-nya berapa ini nilainya? 32. Seperti itu. Nah, caranya sama dengan yang lain ya teman-teman ya. Ini jangan lupa diganti menjadi number float. Nah, ini setelah age sudah selesai, kita hitung IQR, lower dan uppernya. Nah, selanjutnya kita hitung untuk IQR yang monthly spend ini ya, monthly income nih. Berarti kita sama caranya, Q3 monthly spend, monthly income dikurang Q1 monthly income. Nah, kita bisa lihat hasilnya segini rupiah gitu ya. IDR atau apa ini? Nah, IDR katanya di sini. Nah, ini di copy, di blok, copy supaya nanti waktu perhitungan lower dan juga uppernya tinggal kopas yang ini. Kita tuliskan di sini monthly IQR. Ibu permisi yang di nomor 3 saya ketinggalan. Hehehe. Wow dia. Bentar ya. Nomor 3 ini. Saya salah ini lagi nih ya. Bentar. Ini dihapus. Ini harusnya di monthly nih ya. Nah, ini caranya Q3 age ya. 0,75 artinya Q3 ya. 0,75 ditambah 1,5 dikali IQR-nya. Terus di execute untuk melihat nilainya ya, nilai batas atasnya nih. 108 tahun. Nah, begitu caranya sama sampai dengan yang apa tadi, Dek? Caranya sama sampai dengan kolom satisfaction score. Seperti itu. Nah, silahkan dilanjutkan. Ya. Sampai jam berapa ini? 10 menit ya, sampai 21.32 ya. Silahkan dibuat IQR, lower dan juga uppernya. Ada yang masih ketinggalan untuk rumusnya tadi teman-teman? Perhitungan IQR, lower dan juga upper. Ya, Isna? Gimana? Isna Betari? Maaf Bu, Isna ketinggalan yang dari awal Bu, soalnya tadi masih loading laptopnya. Oke. Kalau Betari?
Saya ketinggalan dari yang nomor 2. Nomor 2. Oke. Yang lain gimana? Dari Oh iya, dari yang kolom pertama. oh iya Ibu. Apa itu ya? Di saya itu numbernya nggak ada yang float. Bedanya apa? Adanya adalah double, integer, sama long. Pilih yang double aja. Double sama dengan float. Oke. Duh, siapa itu? Di cross nanti di Betari. Oke. Kita ulang ya kalau gitu ya. Oke, Aswit gimana Aswit? Izin Bu, ini kan saya ada yang ketinggalan dari awal kan Bu. Saya tadi Isa sama saya juga ketinggalan dari awal Bu. Jadi ini saya lagi sambil ngerekam juga sih Bu. Apakah nggak apa-apa Bu? Ini mau tak jelaskan ulang nih. Oh oke. Ya, Sip. sabar Terima ya, kasih Bu. sebentar ya. Iya. Terima kasih Bu. Nah, kita mulai dari awal ya. Dari HIQR ya. Sebelumnya kita lihat lagi rumus ini. Nah, jadi kita mau menghitung nilai IQR. Nilai IQR itu didapat dari Q3 dikurang Q1. Ya, terus batas bawah. Batas bawah ini rumusnya Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Nah, kalau batas bawah berarti kan seperti gambar tadi ini ya. Nah, tadi gambar yang bagusnya. Nih, Q1 ini kan batas bawah. Berarti Q1 dikurang. Nah, karena kita mau menghitung batas ke kiri kan ya. Berarti kan dikurangi nih. Karena kan mendekati nilai 0 ya. Berarti Q1 dikurang 1,5 dikali nilai IQR-nya. Nah, kalau untuk mendapatkan batas atas, nah ini kan ini Q3 ya. Dan kita mau menghitung batas ke kanannya nih. Berarti kan ditambah nih. Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Seperti itu. Jadi itu gampangnya teman-teman untuk nih saya buatkan gambar ini supaya teman-teman nggak kebingungan nih memahami rumus ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung yang each terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Tadi kan Q3 dikurang Q1 ya. Nah, gimana caranya? Saya hapus aja dulu ya. Nah, hapus ini teman-teman. Minus, kalau nambah plus ya. Nah, ini kita buat. Tadi kan Q3 kurang Q1 ya untuk yang H. Berarti Q3H nih, 0,75 kuantil H dikurang 0,25 kuantil H. Ini kan Q1-nya nih. Q3-nya 0,75, Q1-nya 0,25. Nah, tipenya diganti menjadi float di sini. Number float atau double. Kemudian output kolom kita ganti, kita beri nama dengan HIQR. Seperti itu. Terus selanjutnya kita tambahkan nih. Tapi jangan lupa ini di kopas dulu ya, di copy supaya
kita nggak menuliskan ini lagi nih untuk yang age. Kita add expression. Tadi kan kita mau mencari nilai batas bawah dan batas atas ya. Nah, berarti ini karena usia. Di sini kita gunakan function max, teman-teman. Max. Nah, nih. Jadi supaya tidak ada nilai yang 0. Ini nilai yang minus gitu ya. Mana dia? Nih. Function. Ini nih, kalau mau klik dia. Nih. Max. Kemudian di sini tadi apa penjelasannya? Max, val 1, val 2 gini kan ya. Nah, ini komanya ini batas bawahnya, kemudian di sini adalah perhitungannya nih, teman-teman. Nah, di sini kita berikan 0, ya kan? Batas bawahnya itu adalah 0, koma, atau kalau jangan 0 lah ya, misalnya berapa ya? Batas bawah usia penggunaan e-commerce, misalnya 17 tahun lah ya, 17. Kemudian kita tambahkan di sini Q1-nya, berarti kuantil 0,25 kuantil age. Susah nih klik. Nah, ini masukkan lagi rumus yang tadi kan Q1 dikurang 1,5 dikali rumus IQR tadi kan ya. Nah, seperti ini. Kita evaluate. Nah, jadi di sini secara sistem dia akan, kalau tadi kan kita tidak menggunakan rumus max kan ya, jadi ada umur atau usia yang minus, sedangkan usia kan nggak ada yang minus kan ya. Nah, di sini kita tetapkan batas bawahnya itu adalah 17 tahun nih. Itu. Kemudian tipe datanya kita ganti jadi float. Output kolomnya kita ganti menjadi age lower. Gitu. Sudah sampai sini, teman-teman? Ibu, maaf Bu, kok hasil saya 248 ya Bu? Salah rumus berarti. Nah, pilih yang 0,25 kuantil age ya. Coba Isna di share screen, Isna. Mana cara stop sharing? Stop share. Oke, coba Isna di share screen. Ini kurang besar lagi layarnya dia. Coba dari awal coba Isna. 17 dikali Oke, coba kalau dievaluate gimana hasilnya? Kok segitu ya? Teman-teman yang lain segini juga nggak? Itu udah kali nggak, Isna? 1,5 dikali 1 koma jangan 1,5 coba. Itu 1000 kayaknya dia bacanya. 1500 kayaknya dibaca. Coba. Nah, sudah ya? Sudah Bu, makasih Bu. Ya, jadi titik dan koma itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya di kalkulasi nih. Bisa jadi tadi Isna tuh dibacanya ribuan tuh. 1,5K kayak gitu ya. Bacanya 1500 ya. Oke, selanjutnya kita siapa itu? Leila gimana? Permisi Bu, di punya saya masih error Bu. Saya boleh izin share screen layar Kak Bu?
Oke, silahkan. Nah ini Bu, dari punya saya Bu, kira-kira ada yang bermasalah kah Bu? Ketika saya evaluate, ini muncul error kode gini Bu. Gimana cara besarin layarnya nih? Ini cara zoom-zoomnya nih ya. Nah, itu apa tuh? Terlalu kecil sekali. Oh, satu kalinya. Oke, 1,5 kali jangan lupa. Bintang. Nah, bintang. Ya sebentar ya Bu, kali. Ini Terus coba evaluate itu diklik. Nah, hasilnya minus 84,0 ya Bu. salah. 17 harusnya. 17 ya Bu. Iya. Itu kurang tanda tutupnya lagi kayaknya tuh. Kurung tutupnya di belakang nggak? Di bagian mananya Bu ya Bu? Coba ulang lagi deh. Ulang lagi kamu tulis. Ulang lagi.